Baik, di sini ada uji repeat measures ANOVA atau ANOVA berpasangan, yang dimana itu merupakan suatu metode statistik yang dimana digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua pengukuran yang berasal dari subjek yang sama secara berulang. Jadi contoh yang saya gunakan di sini adalah ada tiga kelompok waktu pengukuran, yaitu di bulan satunya itu adalah kondisi awal sebelum diberikan pengobatan kepada pasien. Kemudian ada bulan kedua dan bulan ketiga sebagai kondisi setelah pasien mendapatkan terapi pada penderita diabetes mellitus. Nah, untuk variabel yang diamati itu adalah kadar gula darah pasien. Nah, jadi langsung saja masuk ke dalam SPSS-nya. Di sini kita masukkan terlebih dahulu data yang sudah dibuat dari Excel. Tunggu, kemudian diokekan. Didapatkan hasilnya seperti ini, ada bulan satu, bulan 2 dan bulan 3. Yang dimana ini ada kadar gula darah pasien yang telah diukur, dan ini respondennya adalah 30 orang, sebagai contoh di sini. Nah, kemudian kita untuk melakukan uji repeat measures ANOVA di sini, kita langsung pencet ke Analyze, terus pencet ke General Linear Model, kemudian pencet Repeat Measures, pencet, kemudian faktor satu ini diubah menjadi waktu, dan number of levels itu diubah menjadi 3, karena ada 3 bulan. Nah, kalau misalnya lebih dari itu, maka bisa dibuat sesuai dengan angka bulannya. Ada 4, 5, misalnya gitu. Kemudian di add, kemudian measures name itu kita buat menjadi kadar gula darah. Ini disesuaikan dengan objek yang diamati. Di sini kadar gula darah yang diamati, maka measures name itu adalah kadar gula darah. Kemudian di add dan di define. Oke, nah kemudian kita masukkan bulan satu ini ke tabel within subject variable, kemudian bulan 2 juga dimasukkan, bulan 3 pun dimasukkan juga, semuanya dimasukkan. Nah, kemudian ada M-means ini, itu kita ambil waktu, masukkan ke display means for. Nah, kemudian compare main effects itu dicentang, dan confidence interval adjustment itu LSD non ini kita ubah menjadi Bunferroni. Kemudian kita continue. Nah, kemudian ada save. Nah, save di sini kita ambil standarized ini untuk menstandarkan variabel yang didapatkan. Nah, kemudian kita continue. Kemudian kita okekan. Nah, di sini dapat hasilnya seperti ini. Sudah ada nih hasil di tabel Mochely Test of Sphericity untuk melihat signifikasi dari pengujian apa tadi, pengujian repeat measures ANOVA atau ANOVA berpasangan tadi. Tetapi ini perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui data yang digunakan ini nih dapat terdistribusi dengan normal atau tidak. Nah, jadi kita harus menguji uji normalitas terlebih dahulu. Nah, di mana uji normalitas itu sendiri, uji normalitas itu dilakukan dengan analyze, terus kita pencet descriptive statics, pencet explore. Explore, kemudian masukkan standarized residual ini ke dependent list, kemudian yang ini juga dimasukkan ke dependent list, sama yang ketiga ini juga dimasukkan ke dependent list. Jadi ketiga-tiganya. Kemudian kita pencet plots. Plots di sini kita centang normality plots with test. Centang, kemudian kita continue dan kita okekan. Nah, tunggu sampai datanya ini didapatkan. Yang dimana uji ini, pada uji normalitas ini, atau uji homogenitas di sini juga ada nilai yang signifikasinya, di mana di tabel tadi, yang ada di tabel mana tadi? Yang di dalam tabel Mochely Test of Severity ini, kalau nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, itu artinya varian data itu tidak homogen, maka untuk menjawab penelitian ini kita menggunakan yang di sini, ada test of within subject effect di bagian greenhouse. Tapi kalau misalnya nanti lebih dari 0,05
maka kita bisa menggunakan di bagian Sparesheet Assumed di sini. Nah, pada uji repeat measures ANOVA di sini, jika nilai signifikan yang didapatkan itu nanti kurang dari 0,05, maka nilai residual standarnya itu tidak normal berdistribusi. Nah, sedangkan kalau nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05, maka nilai itu didapatkan nilai residual standarnya itu terdistribusi dengan normal. Nah, jadi kemudian di sini sudah didapatkan data yang seperti ini. Nah, di sini dilihat bahwa hmm, di sini itu didapatkan nih di standaris residual di bulan satu itu memiliki signifikasinya 0,372. Nah, di bulan kedua itu 0,715 dan di bulan ketiga itu 0,276 yang artinya ini adalah lebih dari 0,050 yang artinya dari lebih dari 0,050 ini artinya nilai tersebut ada perbedaan signifikan antara dari bulan satu, bulan 2 ke bulan 3 yang dimana bulan satu tidak diberikan pengobatan, bulan kedua dan bulan ketiga itu sudah diberikan pengobatan. Nah, jadi ada perbedaan yang signifikan dari nilai tersebut. Artinya di tes normality ini. Kemudian kita kembali ke bagian Moseley test di sini. Nah, di sini didapatkan signifikasinya itu adalah 0,392 yang artinya lebih dari 0,050 yang artinya ini nilainya itu telah nilai residualnya itu standar berdistribusi dengan normal dan juga hasilnya itu varian data homogen dan itu bisa menjawab suatu penelitian yang dimana untuk menjawab atau hipotesa dari tujuan itu bisa menggunakan dari tabel within subject effect juga di bagian waktu sparesheet assumed. Ini 0,001 kurang dari 0,001 yang artinya memang ada perbedaan yang signifikan antara bulan satu yang belum diberikan pengobatan dengan bulan selanjutnya di bulan kedua dan bulan ketiga yang telah diberikan pengobatan. Nah, sedangkan kalau misalnya di bagian signifikasi ini 0, kurang dari 0,050 itu maka kita bisa menggunakan atau menjawab hipotesa atau tujuan dari penelitian ini dengan menggunakan tabel with subject effect juga tetapi di bagian greenhouse geyser. Yang dimana kita bisa melihat di bagian signifikasinya di sini. Nah, di mana di sini kurang dari 0,001 juga, yang artinya memang ada perbedaan yang signifikan. Tetap yang sama-sama ada perbedaan signifikan antara pengukuran kadar di bulan satu, 2, dan 3, baik sebelum pengobatan dan setelah diberikan pengobatan di bulan 2 dan bulan ketiga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari data uji ANOVA, repeat measures ANOVA di sini, atau uji ANOVA berpasangan, terdapat hasil yang signifikan perbedaannya antara bulan satu yang tidak diberikan pengobatan dengan bulan 2 dan bulan 3 yang telah diberikan pengobatan kepada pasien diabetes mellitus.